Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. E-budgeting warisan Ahok sulit dipreteli, maka solusi Anies kelebihan bayar agar cuan. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna. Wow, akal-akalan Gubernur DKI Jakarta lewat sistem e-budgeting warisan Ahok membuat geleng-geleng kepala. Ada unsur korupsi, 5, sekian miliar. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Memang ya, gubernur ini paling cerdas kalau bicara anggaran. Ya minimal walau tak bisa kerja, otaknya jeli juga. Setiap tahun saya perhatikan, staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas, karena dalam pembahasan baru nanti rekening dan komponennya disamakan. Anggarannya sudah. Cukup menggelikan melihat 3 berita di pagi hari ini, di mana berita pertama mengatakan BPK temukan kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah di DKI 1,59 miliar, yang dikutip dari jakarta.business.com. Berita kedua berjudul temuan BPK, bisa lebih murah Pemprov DKI boroskan anggaran 5,85 M rupiah buat beli masker, dikutip dari suara.com. Dan berita ketiga berjudul pemborosan keuangan sampai 5 M, temuan BPK beberkan 3 program Anies Baswedan kelebihan bayar. Kelebihan bayar itu kan istilah yang diperhalus oleh BPK. Kalau saya mengatakan ini adalah pencatutan uang negara, uang rakyat. Bukan hanya kelebihan bayar. Jadi sengaja di markup gitu. Sungguh amazing sekali gubernur satu ini jika soal cuan. Bermiliar-miliar uang rakyat di Jakarta dihamburkan lewat kelebihan bayar. Padahal masa pandemi seperti sekarang ini harusnya pemerintah daerah lebih pandai mengatur keuangan untuk kemaslahatan bersama. Lah ini dibuang dengan sia-sia. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah. Tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Nah, itu semua dokumen itu ada, kemudian harus dicek secara manual kan? Karena terlalu detail di level itu, ya pokoknya asal ada dulu. Tapi yang penting anggarannya sudah terpenuhi. Nah, setelah saudara sekelahan Baswedan itu hengkang dari KPK, rupanya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan lebih berani dan terbuka soal dana yang dipelesetkan atau diakali oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terbongkarlah 3 masalah itu. Sekarang gini, mari kita berpikir sejenak menggunakan daya pikir dan nalar kita. Jika suatu produk dihargai katakanlah Rp60.000, Anies bakal memilih distributor lain yang menawarkan harga Rp120.000 dengan produk yang sama. Hal ini diakali semata-mata agar bisa lebih untung dalam pembelian produk tersebut, di mana uang sisa dari kelebihan bayar itu akan masuk ke dalam kantong pribadi masing-masing, bukan? Sungguh bejat sekali pemikiran orang-orang di balik kelebihan bayar ini. Tidak memiliki empati dan simpati kepada kita rakyat miskin yang kebingungan mencari pangan di masa pandemi. Ketika rakyatnya teriak lapar, mereka sibuk urus kelebihan bayar. Ketika rakyat miskin mati, dia sibuk unjuk diri dan deklarasi. Pejabat yang seperti ini harusnya tidak dipertahankan karena bukti kerakusannya sudah banyak. Tapi apalah daya kita bahwa di belakang sosoknya itu terdapat bayang-bayang orang besar demi ambisinya. Kata-kata kelebihan bayar menjadi semakin akrab di telinga kita. Anies telah mempopulerkan kata-kata ini, urusan kata-kata Anies lah ahlinya. Urusan kinerja, ya ampun, tak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Gini aja lah sederhana. Kita
Kita ingin kepemimpinan yang nuansanya negatif atau positif? Positif. Kami nggak mau nebar-nebarin fitnah-fitnah, kami nggak mau nggak usah. Kita sih fakta-fakta aja. Tak ada perubahan signifikan kota Jakarta, apalagi urusan Covid, tak ada kreativitas Anies yang benar-benar cemerlang kecuali bermain peti mati dan suara getar. Macam toys yang bikin gregetan karena sedang bergetar. Selang beberapa waktu, jabatan Anies, warga bingung Jakarta kembali banjir dan bahkan lebih parah semenjak Anies jadi gubernur. Istilah sunatullah hanya kata polesan agar para makhluk yang mabuk agama merasa senang dan memilih Anies waktu Pilkada DKI 2017. Dan terbukti kan, selama masa jabatannya Anies hanya omong doang, kata-kata adalah ngeles-ngeles, bukan kerja-kerja. Normalisasi pun dibenturkan dengan kata naturalisasi, hanya karena tidak bisa dan tidak mau bekerja. Apa yang sudah Ahok rancang berangsur-angsur Anies merusaknya. Karena itulah istilah kelebihan bayar adalah bentuk ketidakbecusan Anies mengurus Jakarta. Anggaran pun menjadi sangat boros dan selama masa pandemi pun banyak sekali permasalahan hingga pemborosan anggaran. Apakah kelebihan bayar itu sama dengan upaya percobaan korupsi? Kita lihat saja nanti. Memang tak mudah meringkus makhluk yang licik. Diberitakan bahwa Anies telah memboroskan anggaran sebanyak 5,85 miliar untuk beli masker. Dan ini temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020. Setelah ada pembelian alat rapid test, pembayaran gaji, kali ini Pemprov membayar dari jumlah yang ditetapkan pada pengadaan masker. Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI Pemut, Aryo Wibowo, lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Anies kelebihan membayar pengadaan masker respirator N95 hingga 5 miliar dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Pemut menyebut membeli masker pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai 5 miliar 850 juta rupiah, ujar Pemut dalam laporannya dikutip Kamis 5 Agustus. Dalam laporan itu dijelaskan Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak 3 kali dengan total 89.000 masker. Berita acara ini disahkan pada tanggal 5 Agustus 2020, 28 September, dan 6 Oktober. Pembelian pertama 39.000 masker, harga yang ditetapkan adalah 70.000. Selanjutnya, pada pembelian kedua dan ketiga, harga turun jadi 60.000. Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui dalam berita acara 30 November. Dinkes DKI memesan 195.000 piece masker dengan harga tiap satuannya mencapai 90.000. BPK lantas melakukan komunikasi dengan keduanya. Hasilnya diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 piece karena stok barang tersedia. Namun, pejabat pembuat komitmen melakukan pembelian masker jenis serupa kepada PT ALK. Apakah pemborosan ini ketidaksengajaan atau sebuah trik? Atau pura-pura salah hitung? Perlu penggalian dan investigasi mendalam kasus anggaran ini. Ini baru soal masker, bagaimana dengan proyek lain? APD, hand sanitizer, dan lainnya. Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Pemut menyebut pembelian masker pada dua perusahaan berbeda yakni PT IDS dan PT ALK, harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Wow, berbeda. Sudah terang benderang begini, kenapa tidak ada follow up dari BPK maupun aparat penegak hukum ya? Kenapa Anies seolah-olah tak tersentuh? Apakah Anies memang suka pemborosan? Ataukah ada istilah lain untuk menutupi kata pemborosan ini sehingga ia mau cari aman dan tidak diperkarakan? Sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya Anies merangkai kata, tetap saja adalah gak benar. Diduga keras ada yang tak beres soal anggaran selama Anies menjabat. Itulah kenapa Ahok melakukan berbagai terobosan agar anggaran DKI tidak mudah dipermainkan dengan teknologi e-budgeting. Anies dan kroni-kroninya tak berkutik melakukan upaya kelebihan bayar. Nah, karena itulah Anies menyalahkan teknologi warisan Ahok, namun segera dibantah oleh mantan staf Ahok, Ima Mahdia. Tidak benar bahwa sistemnya yang salah, dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas dan dicontoh oleh kota-kota lain, kata Ima kepada wartawan beberapa waktu lalu atau hari Kamis 31 Oktober 2019. Tampak di sini ada dugaan Anies dan kelompoknya mencari celah, namun sayangnya teknologi itu dirancang dengan sangat ketat. Maka karena itulah bisa jadi tak berkutik mempreteli teknologi ini, maka dicarilah cara lain untuk bisa mendapatkan kelebihan bayar.
Teknologi itu selama digunakan secara jujur maka tidak ada masalah. Jika sudah niat melakukan kelebihan bayar, maka teknologi itu memang dianggap masalah. Hanya orang bermasalah dan niat kelebihan bayar akan kesulitan menggunakan teknologi e-budgeting. Rupanya, Anies hanya cari untung saja selama menjabat di DKI. Bukan untuk mensejahterakan warga Jakarta, tapi yang sejahtera para loyalis Anies, apalagi ambisi untuk 2024 terbayang terus. Segala cara harus dikerahkan dan sang bohir juga sudah ambil ancang-ancang. Tapi semoga mereka kewalahan sehingga lengah dan tidak mencapai misi liciknya itu. Selain urusan masker dan yang berkenaan dengan pandemi, ternyata kelebihan bayar gaya Anies sudah sering terjadi. Salah satunya juga adalah soal anggaran Transjakarta. Soal kelebihan bayar ini kalau sering terjadi, apakah tidak ada unsur kesengajaan? Apakah Anies tidak tahu bawahannya? Kalau tidak tahu, berarti tidak kerja dong. Seorang gubernur pastilah tahu jika ada bawahannya yang agak aneh soal anggaran. Ini kan sangat kuat aroma korupsinya, entah oleh siapa. Masa Pak Anies diam saja? Di masa Ahok begitu jeli soal anggaran, sehingga pemakaiannya pun tepat sasaran dan tidak boros. Kecakapan Ahok mengelola anggaran Jakarta adalah demi warga. Ahok sudah berusaha menyeimbangkan si kaya dan si miskin agar saling memberikan manfaat. Jika anggaran dikelola dengan jujur dan profesional, pastilah pembangunan di Jakarta maju pesat. Pengangguran dan para kadrun akan bermutasi menjadi makhluk yang bersyukur. Namun kenyataannya, era Anies anggaran sering ditemukan kelebihan bayar. Apakah Anies dan anak buahnya sudah pikun matematika? Atau itulah cara baru untuk mendapatkan kelebihan dan mengobok-obok Jakarta? Jika itu sering terjadi, warga pun akan dirugikan. Pelayanan birokrasi di era Anies nampaknya sudah mulai amburadul, beda jauh dengan zamannya Ahok dulu. Birokrasi disiplin dan pelayanan prima. Sabarlah warga Jakarta, mungkin itulah nasibmu mendapatkan gubernur yang sering kelebihan bayar. Sementara kalian menerima bansos dengan banyak kortingan alias sudah disunat karena gak bener malas ngecek data yang real. Formula E, patung bambu senggama, bongkar pasang trotoar, reklamasi, rumah DP 0 rupiah, lem Aibon, dan sederet proyek bermasalah yang tidak memberikan manfaat kepada banyak warga Jakarta. Pastilah yang untung adalah yang ketimbang proyek itu. Entah kapan KPK benar-benar memeriksa Anies dan membongkar semua kejanggalan itu. Kita tunggu saja. Jika Anies masih melenggang, berarti sudahlah ada yang tak beres. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.